Yoi, selamat berpuasa ya buat yang menjalankannya. Sebenarnya gue mas banget buat video. Kalau lagi puasa nih buatnya sore atau siang gitu. Enaknya malam gitu kan udah berbuka gitu. Tapi ya udah lah ya. Karena memang gak ada gawean sambil nunggu sekitar jam-jam setengah enam gitu kan, beli-beli buat bukaan gitu. Jadi ya udah gue buat video dulu. Nah di video kali ini gue mau ngebahas atau mengajak lo orang buat sedikit belajar lagi tentang kripto nih ya kan. Trading cryptocurrency, mata uang digital. Jadi gini, 3 sampai 5 tahun ke depan mata uang digital tuh bakal makin menjadi apa ya? Tempat atau menjadi alat jual beli di dunia internet online gitu. Jadi ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue nggak ada referensi atau gue ngebaca banyak di apa namanya kayak situs-situs online, berita online segala macam gitu ya, yang dan juga beberapa forum kayak di Kaskus atau di bahkan di 9gig sekarang juga ada section tentang cryptocurrency. Semuanya banyak yang mengatakan bahwa 3 sampai 5 tahun ke depan lah ya nanti mata uang digital ini bakal menjadi alat jual beli di ranah dunia online atau internet. Jadi ya dari sekarang lo pelajari gitu cara kerja dari cryptocurrency ini atau perusahaan-perusahaan startup yang memiliki koin ini atau aset terbesar yang ada di koin ini, itu lo pelajari gitu biar nanti di saat lo mau melaksanakan jual beli lo bakal untung besar gitu ya. Katakanlah seperti di sini. Ini kebanyakan lagi pada merah ya. Kita orang nyebutnya kalau di kalau di chat room gitu. Ini lagi pada merah semua gitu ya. Nah, jadi gini. Kita balik ke market. Ini kan market lagi pada merah semua ya. Marketplace ini lagi pada merah semua dan gue juga memang lagi turun ya. Memang gue cuma modal berapa juta ya di sini ya, gue lupa. Gue ada 2 koin kalau nggak salah, OA sama BTT. Jadi modal 37. Sekarang ada 35. Sekarang ada 4.800.000 dari modal 35 kan. Berarti masih baru untung 1.300.000-an lah ya. Nah, padahal kemarin ini sempat gue udah untung 4 juta, cuma belum gue sell karena gue nafsu di BTT. Gue pikir BTT ini bakal lebih naik nih ke 170 atau 160 lah. Waktu itu terakhir dia ada di 148 posisinya, 45 atau 48 gitu, gue lupa. Karena udah hampir seminggu yang lalu gitu ya. Malah turun jauh banget sampai ke 114 dan AWA gue beli AWA ini di angka mana AWA? Gue beli AWA ini di angka 77. Dan waktu itu sempat ke 128, sekarang udah balik lagi ke 94. Makanya gue ya dibilang nyesel sih enggak, karena memang yang namanya ranah cryptocurrency trading itu dia sifatnya fluktuatif ya. Gimana sih namanya, fluktuatif apa gimana lah. Pokoknya sangat-sangat riskan atau ya bisa dibilang kalau kita nggak hati-hati itu bisa rugi-rugi banget gitu kan. Dan kalau kita hati-hati itu bisa untung banget gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi ya, di kripto ini lo bisa rugi banget sampai mati gitu ya. Sampai habis. Lo untung bisa jadi miliarder hanya hitungan hari gitu, hanya hitungan menit jam gitu di cryptocurrency ya. Jadi kayak AWA ini dulu di tahun lalu di zaman corona kemarin tuh di sekitaran bulan Maret apa, itu dia naik ke sampai 420 dan turun lagi. Gue pernah sempat beli AWA kemarin di angka 30. Gila, lu bayangin dari 420 balik sampai waktu itu bulan November. Iya, bulan Desember gue beli AWA ini. Desember kemarin gue beli AWA ini 30, boy. 30 AWA ini. Tapi volumenya gede lumayan. Nah, AWA ini pernah di angka 30. Sedangkan di bulan Maret di bulan Maret ya, itu dia nyampe angka 420 atau berapa sih, 240 apa berapa gitu, gue lupa. Terus di November dia balik ke angka 30. Berarti kan jelas ya fluktuatif, bisa tinggi banget seketika gitu dan terjun lagi, terjun bebas lagi gitu. Jadi memang
lo bisa jadi miliarder di sini secara seketika, lo juga bisa jadi orang paling miskin di sini seketika gitu. Nah makanya gue pengen ngajak lo buat gini, untuk lo main di kripto kayak gue ya. Gue udah berapa kali payout atau withdraw di sini. Terakhir gue withdraw di BTT. Di BTT gue di BTT gue mana sih? Nah ini gue untung 1.200.000 di BTT karena gue yakin BTT bakal turun malamnya, jadi langsung gue jual, dan ternyata tebakan gue salah, BTT naik pada saat itu. Tapi udah nggak apa-apa, gue udah untung tuh ya, gue udah untung BTT 1.400.000. terakhir gue jual si koin BitTorrent Market ini, gue untung 1.200.000, lumayan dong. 1.200.000 gue beli hari Selasa, terus gue jual hari Kamis, cuma selang sehari gue udah dapat duit 1.200.000 gitu kan. Ya itu lumayan aja lah, kita pingpong aja, lumayan. Nah, jadi gue udah sebutkan tadi, untuk main di cryptocurrency ya, saldo yang harus lo punya atau yang lo deposit ke akun Indodax lo ya, ini tutup aja lah, gak enak dilihatnya. Cuma dikit. Saldo yang harus atau uang yang harus lo depo ke Indodax ya, ini cara gue ya, saran gue buat lo, itu adalah duit dingin ya. Kenapa duit dingin? Karena di Indodax ini ya, katakanlah lo main, lo cuma punya duit modal 1 juta atau bahkan 500.000, boy, itu nggak bakal pernah kerasa hasilnya ya. Lo punya duit 500.000, lo pasang di Bitcoin, terus Bitcoin sekarang harganya udah mana sih marketplace? Sekarang Bitcoin udah hampir 900 miliar gitu ya, 900 juta. Sekarang harga Bitcoin udah 900 juta gitu. Lo taruh katakanlah sebelum 900 juta, lo taruh duit 500.000, waktu kemarin masih 800 juta, sekarang naik 900 juta. Aduh boy, gak akan kerasa lo untungnya, lo masang di Bitcoin. Makanya kalau lo main di cryptocurrency, itu modal lo juga harus gede. Semakin gede modal lo, semakin kerasa, semakin mantep juga untung cuan yang bakal lo rasain gitu ya. Kalau gue beda, kalau gue kan mainnya pingpong, jual beli, beli jual. Kalau gue gitu ya. Dan kalau gue punya modal banyak, gue all in langsung. Kayak kemarin waktu di bulan Desember yang gue beli AOA itu, gue all in saldo gue semua ATM, gue pindahin semua duit gue di ATM, gue taruh di AOA. Februari AOA naik, untung besar gue. Jadi gitu. Gue punya duit dingin, gue taruh semua. Kalau gue lagi nggak punya duit dingin, kita main pingpong. Pingpong itu adalah maksudnya tak tok jual beli jual beli jual gitu, nggak di satu koin aja. Taruh saldo di katakanlah di BTC, taruh lagi beli lagi di Ten atau di Base atau beli di ADA, di AOA gitu. Nggak cuma menghabiskan satu atau meng-all in-kan uang kita hanya di satu koin. Kalau kita main pingpong itu sih ya, kalau yang gua pelajari, gua beli di koin 1, di koin 2, di koin 3, itu gue bagi itu duit gue beberapa persen. Di Bitcoin gue beli duit, katakanlah saldo gue ada 1 juta gitu ya, di Bitcoin gue pakai saldo gue 50% gitu. Terus 25% gue beli di ADA, sisa saldo gue berarti 25% ya, 250.000 gue beli di AOA gitu, pingpong. Jadi ketika AOA naik, kita jual. Ada lagi nggak naik, biarin. Bitcoin naik, jual gitu sih pingpong gitu. Nah kalau kita punya duit banyak, saldo kita banyak ya kan, duit dingin kita banyak di rekening, langsung boy all in aja. Cek apa nih kira-kira, katakanlah AOA ini walaupun dia lagi turun, volumenya lagi lumayan kayak BTT ini volumenya lumayan banget, padahal dia lagi turun trennya. Cek chatroom, tapi jangan terlalu jangan terlalu percaya sama chatroom di Indodax ya, ini sales semua isinya. Nah ya, dia pada ngomongin VD, BTT ya kan, tadi diomongin tuh BTT, semuanya ngomongin BTT mulai naik, BTT order simpan baygon apa sih? BCD bukan. Kita kan lagi di BTT ya. Siapa lagi yang ngomongin BTT? Nah, katakanlah lo cek chatroom, terus lo banyak tuh yang ngomongin, wah kok dia nih ngomongin BTT lagi, wah kok ngomongin BTT lagi, wah kok ngomongin BTT, kok BTT. Cek BTT-nya, view advance chart-nya. Nah kita lihat nih,
Nah, lo lihat tuh BTT sempat ada di angka 100 sempat agak di angka di 191. Lo bayang, iya 191. 191-an. Ya kan? Turun dia. Ini head namanya. Shoulder. Ya, gue nggak mau sok-sok paham tentang membaca chart ya, tapi gue yakin BTT bakal naik. Udah itu aja. Nah, di saat kita udah yakin BTT bakal naik, volumenya tinggi ya kan, kita ngeliat market jual dan market belinya semakin tipis temboknya ya kan, tembok jual makin tipis atau tembok beli makin tipis gitu kan, langsung saja boy all in dana atau saldo dingin kita di sini dan biarkan saja, tunggu dan kita jemur. Maksudnya jemur adalah katakan lo punya saldo atau lo sudah punya koin BTT di sini ya, terus lo pengen jual, BTT gue pengen gue jual di 350 lah gitu kan, kita jual nih berarti kita nih bakal dapat duit 4.500.000 gitu misalkan. Nah, ini kita jual, kita place order. Nah, ini namanya ngejemur. Nah, jadi ya, nah ini nanti semisal BTT sampai angkanya ke 351, nah ini kejual nih 350 lo juga kejual, lo dapat tadi untungnya, koin lo semua ini kejual, asalkan si ini berubah jadi 351, karena kan lo jual di angka 350 dan lo juga milih limit, bukan market instan. Kalau market instan lo nggak perlu lagi nunggu, katakanlah sekarang lagi harga 115, lo market instan, lo punya saldo 10.000 di sini BitTorrent lo 10.000, hitung. Nah, ini langsung lo jual Bitcoin langsung. Jual BitTorrent langsung dapat uangnya, langsung masuk gitu. Kalau market instan ya. Kalau limit itu kita nunggu dulu nih. Kita masang di 350 berarti ini harus 351 atau 352 baru kejual gitu. Nunggu ada orang yang mau beli koin kita, seperti itu. Ya. Simpelnya gitu, dan paling intinya adalah tetap pakai saldo dingin atau uang dingin yang ada di rekening lo sekarang juga. Jangan pakai uang yang mau lo puterin atau uang yang harus lo pakai 3 hari atau 5 hari ke depan gitu. Ini kan masih lebaran nih ya kan, kita mau nyari THR dong. Waduh, ini persiapan mau nyari THR nih buat ngasih-ngasih ke anak-anak tetangga yang datang ke rumah gitu kan. Nah, bisa tuh lo cari uang THR lo dari sini gitu. Tapi kalau uang untuk belanja harian, belanja kuota ya kan, apalagi lo miskin gitu kan, lo jangan paksain di sini boy gitu. Kalau lo mau nyicil, nggak apa-apa bang, gue mau coba dulu, gue masang duit 100.000 atau 200.000, ya silakan, tapi nggak kerasa, susah kerasanya, cuannya susah kerasanya. Paling minimal tuh 1 juta aja deh, lo punya duit dingin 1 juta, lo pasang di atau lo deposit ke saldo Indodax lo, terus lo beli koin, all inin semua 1 juta tadi, baru kerasa boy hasilnya, insya Allah. Gila boy, gue lagi bulan-bulan puasa gini berkatanya dengan kata-kata yang baik gitu ya. Gila, volumenya tinggi juga, dah mantap lah ya. Nanti kita bahas lagi untuk cryptocurrency ya, kita bahas tentang saldo dingin, karena untuk main di kripto gue saranin lo pakai saldo dingin atau pakai uang dingin yang nggak lo pakai ke depannya gitu, yang lo rasa 3 juta nih gue taruh Indodax aja deh buat gue tabung gitu. Nah gitu, yang nggak bakal lo pakai 2 atau 3 minggu ke depan, seperti itu. So segitu dulu video ini.